Ini Bang, kemarin pasti Bang ada sempat lihat juga itu ada yang viral di TikTok. Di bukan di TikTok saja tapi di seluruh media sosial sih, tapi di Indonesia. Itu soal ini masyarakat di apa? Di Batam Pulau Rempang ya. Oh, Rempang, Ah, warga Rempang ya. iya, itu kan viral sekali tuh di Indonesia. Nah, menurut Bang itu kira-kira bagaimana? Kalau terkait persoalan Pulau Rempang ya, Mhm, ini warga Rempang, ya itu kita perhatikan mhm, itu masalahnya sangat urgen ya, iya, urgen sekali untuk masyarakat. Di sini kita memperhatikan bahwa dalam hal ini mhm, negara punya tanggung jawab yang besar iya, iya, untuk memperhatikan keadaan masyarakat. mhm, Terlepas dari pro kontranya, iya, kalau saya melihat persoalan ini nih, kita telah dirasuki oleh mindset mhm, pembangunan yang notabene tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan mhm, kesejahteraan masyarakat setempat. iya, iya. Kalau yang saya perhatikan itu seperti itu. Mhm. Karena itu kan kemarin itu kan ada apa, ada harapan-harapan dari masyarakat bahwa harusnya coba ditanggapi oleh presiden, kira-kira bagaimana apa masalah di situ. Tapi kan kalau tidak salah sampai hari ini itu belum ada tanggapan gitu. Kalau tidak salah itu belum ada tanggapan dari presiden selaku pimpinan negara untuk menyikapi bahwa artinya ini kan ini presiden ini kan punya masyarakat. Dia kan punya masyarakat. Nah, paling tidak dia harus menanggapi kira-kira bagaimana soal itu. Karena kan kasihan kalau masyarakat itu kan hampir mau digusur itu. Hampir mau digusur masyarakat itu. Apalagi mereka ini kan ya boleh dibilang ini pribumi, masyarakat adat setempat. Lalu kemudian kan eh, kalau tidak salah itu mereka ini tidak tahu kalau ternyata pulau itu atau Sudah tanah dijual gitu. ya sudah dijual. Ini mereka tidak tahu. Nah, ini kira-kira menurut Bang bagaimana jalan keluarnya? Kita kembali kepada realita ya. Mhm, Hari ini antara negara dan iya, masyarakat diperhadapkan dengan realita yang bisa dikatakan mhm, sangat menyakitkan. iya, iya, Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat dari konsep, ini pakai paparan konsep ya, konsep iya, negara, pasar, sama rakyat. Rakyatnya di bawah nih, segitiga terbalik. negara, Negara, pasar, pasar, sama rakyat. oh iya, Pasar memberi apa kepada negara, iya, iya, negara menerima apa dari pasar, pasar, begitupun sebaliknya. Negara memberi apa kepada pasar. Nah, antara pasar dan negara ini kan kolaborasi. Siapa memberi apa dan siapa menerima apa. Pasar turun ke rakyat, mhm, itu eksploitasi, iya, 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 ya, perampasan lahan. Nah, mhm, itu yang terjadi. Sementara negara iya, kepada rakyatnya, dia untuk memuluskan kepentingan pasar, iya, iya, yaitu dengan mengamankannya dengan apa? Kekuatan negara salah satunya. kekuatan Misalnya negara, aparatur negara, oke, terus punya kuasa untuk mengatur undang-undang. mhm, Jadi hari ini kekuatan pasar dia lebih kuat daripada negara. Suka tidak suka, kekuatan pasar dia lebih kuat daripada negara. iya, iya, Ya, negara sudah menerima apa dari pasar. mhm, Sekarang tanggung jawab dari negara yaitu harus memberikan apa pasar, kepada pasar. Pasar yang dimaksudkan di sini itu yang sederhananya itu yang kita bilang oligarki gitu. negara, iya, Jadi ini
negara, ini pasar, di bawahnya rakyat. Rakyat. Pasar punya apa? Punya modal, ya toh, Iya. powerful lah, Iya. menggunakan uang sebagai kapasitas Iya. untuk memuluskan kepentingannya. Iya. Begitupun dengan negara. Negara punya kuasa. Kuasanya lewat apa? Bisa lewat aturan, Iya. Lewat undang-undang, kebijakan. alat negara. Jadi pasar hantamnya ke rakyat itu eksploitasi, Iya. 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 perampasan lahan. Terus negara kepada rakyatnya dia memberikan apa ya, ruang kepada pasar agar kepentingan pasar ini berjalan mulus, yaitu lewat apa? Tadi aturan dan segala macamnya itu. Jadi ada bentuk kekerasan, 3 bentuk kekerasan yang paling berbahaya. Nah, orang mungkin melihatnya kekerasan fisik, tapi bukan sekedar fisik, kekerasan itu banyak. Nah, yang negara hadirkan kepada rakyatnya itu apa saja? Yang pertama, hegemoni. Hegemoni. Hegemoni ini kan salah satu bentuk kekerasan yang paling berbahaya, karena ini mainnya memanipulasi kesadaran masyarakat yang minim pengetahuan untuk masuk dalam pemikiran mereka Tanpa ada perlawanan. ya, negara kan punya apa? Influencer gitu. Iya. 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 Betul. Betul. Terus yang kedua, dominasi. Dominasi ini kan relasi kuasa kan, Iya. menguasai sistem dan struktur. Oke. Ya, karena negara dan pasar sudah kolaborasi. Ketika ada yang menguasai sistem dan struktur, semakin mudah untuk memuluskan kepentingan pasar. Terus yang berikutnya represif. Kekerasan berikutnya adalah represif. Represif itu apa? Itu bentuk kekerasan fisik. Lewat apa? Alat negara. Alat negara. Kalau saya pernah. Sekarang gini-gini, kekuatan rakyat apa? Ya kan? Kekuatan rakyat ini apa pertanyaannya? Pasar sama negara saling memberi apa dan menerima apa, ya kan? Kekuatan rakyat apa? Itu harus bersatu. Satu, tapi yang paling utama mungkin tadi yang kan Bang ada sempat bilang bahwa hegemoni. Ini manipulasi kesadaran ini yang paling bahaya. Artinya orang yang dikerasi, orang yang kita bilang lah bahasa kerennya mungkin ditindas. Tapi masalahnya kasihan, tidak merasa ditindas. Gitu. Ini yang biasanya juga terjadi. Dan tadi yang Bang jelaskan ini kan saya ingat dengan apa salah satu penulis terkenal dari Jerman, si ini Karl Marx. Dia pernah jelaskan soal struktur piramida itu. Iya. Struktur piramida bahwa ada 5 tingkatan, ada 5 tingkatan dalam struktur itu. Yang paling di bawah ini kan si Karl Marx kan bilang bahwa itu struktur apa proletar. Ya, proletar. Lalu kemudian di atas struktur proletar ini ada borjuis. Nah, lalu kemudian di atas borjuis itu ada pelindung daripada borjuis. Yang tadi Bang sempat bilang ada alat-alat koersif, biasa bilang alat-alat pemaksa yang artinya yang dilegalkan oleh negara. Pada umumnya ini berlaku di mana saja sebenarnya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia berlaku. Konsep negara pasar dan rakyat. Jadi pasar, negara, rakyatnya di bawah. Ini kan kolaborasi itu. Nah, di bawah konflik. Di bawah konflik. Nah, lalu kemudian ada setelah di atas borjuis kan ada ada struktur yang ketiga itu kan struktur yang keempat itu ada yang menghegemoni. Tugasnya menghegemoni. Nah, ini mohon maaf, tapi pada umumnya dimanapun dan sejarah sudah membuktikan itu bahwa alat hegemoni yang paling ampuh itu kan agama, pendidikan. Ini menarik. Ini menarik. Kenapa menarik? Kita sering melihat, ya, sering memperhatikan di media-media, majalah, ya, itu para tokoh agama. Ya. Tadi karena
tali singgung soal agama. Ya. Para tokoh agama itu sering berkumpul bersama ya dari berbagai agama membicarakan toleransi. Ya, toleransi. Saya sempat berpikir begini. Toleransi yang sesungguhnya itu adalah ketika para tokoh umat beragama duduk berkumpul bersama dan sama-sama membicarakan soal penindasan yang dialami oleh masyarakat. Itu toleransi yang sesungguhnya. Ya. Bukan sekedar kita berkumpul. Iya, kan saya Kan jarang kan duduk bersama para tokoh agama duduk bersama berkumpul dan bersama-sama membicarakan terkait penindasan yang dialami oleh masyarakat. Toleransi yang ada kan enggak cuma duduk aja sama-sama mungkin di rumah ibadat. Ya. Ada diskusi forum kerukunan umat beragama, tapi sama-sama berkumpul untuk membicarakan sesuatu hal di tahap untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang tertindas. Ya. Jarang. Toleransi yang sesungguhnya itu menurut saya itu seperti itu. Ya. Bagaimana kita bersatu melepas warna dan fokus kita fokus masalahnya ya. iya, bagaimana kita membela masyarakat. Ini kan kalau sebenarnya banyak agama mengajarkan itu kan, banyak agama mengajarkan itu, tapi macam kami di Kristen lah pada umumnya itu kan percaya iman kepada Yesus. Nah, Yesus kan bilang bahwa kasihilah musuhmu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gitu. Lalu kemudian tugas daripada pimpinan agama yaitu melayani. Melayani ini saya sepakat apa yang tadi Bang sampaikan, bahwa ya melayani itu bukan hanya melayani umat kita. Artinya yang beragama Katolik hanya melayani agama Katolik. Tapi sebisa mungkin keluar daripada itu. Nah, mungkin juga saudara-saudara yang lain keluar daripada basis mereka. Lalu mungkin memperjuangkan yang tadi Bang bilang bahwa ada yang tertindas, mungkin saudara-saudara jarang kan kita perhatikan di media-media forum kerukunan umat beragama duduk bersama berbicara soal penindasan. Bukan jarang Bang, kayaknya mungkin tidak ada. Iya, hampir tidak ada. Nah, itu kan miris ya. Iya. Miris sekali. Ditambah lagi kita realita hari ini kita telah diorganisir untuk menjadi elit melalui partai yang dipimpin oleh para titik-titik ya toh, yang dipegang oleh orang-orang yang kita sebut oligarki. Hari ini kita sudah dirancang, bukan berarti saya menyalahkan atau menjudge ya, atau menghakimi. Hari ini kan realita hari ini kita telah dirancang, kita telah diorganisir untuk menjadi elit-elit melalui partai politik. Nah, terkait persoalan Rempang ya, terkait persoalan Rempang itu pentingnya menjadi refleksi untuk kita bersama bahwa seharusnya masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan aktivis ataupun mahasiswa penting sekali mempelajari sebuah isu dengan berdasarkan konsep apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, apa itu diskriminasi, apa itu seksisme dalam konteks filsafat politik. Dengan demikian musuh kita hari ini itu bukan orang Jawa, bukan orang NTT, bukan orang Maluku, bukan orang Sulawesi, bukan orang Sumatera, bukan orang Aceh, bukan agama A, bukan agama B, bukan agama C. Tapi musuh kita hari ini adalah sistem dan struktur yang menindas. Begitu. Hari ini kita telah dihegemoni dengan hal-hal yang membuat kita terjebak. Nah, tadi sempat disinggung sama Tali. Padahal masyarakat setempat adalah pribumi.
Kalau dalam konteks filsafat politik ya, kita memaknai masyarakat. Kalau kalau berbicara dalam konteks penindasan ya, Iya. yang tepat itu masyarakat pribumi. Karena ketika kita berbicara masyarakat pribumi, berarti seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pasti bersatu. Iya, iya. Kalau kita kaitkan pakai konteksnya masyarakat adat, dia tidak ada kaitannya dengan filsafat politik. Dia lebih menekankan kepada antropologi. Kalau antropologi dia lebih sempit dan lebih mengacu kepada unsur-unsur kebudayaan. Kalau kita berbicara soal penindasan kelas, Iya, iya. yang tepat itu Masyarakat pribumi. iya, diksi yang tepat itu masyarakat pribumi, suka nggak suka, sehingga nggak ada perbedaan di situ. Nggak ada perbedaan masyarakat adat A, masyarakat adat B. Ketika kita berbicara penindasan, ya musuh kita sama, yaitu sistem dan struktur yang menindas. Tapi itu sudah yang tadi Bang kan ada sempat sampaikan di awal itu tentang hegemoni. Artinya namanya orang yang punya keinginan tertentu, bisnis seandainya, bisnis pasti tidak pengen ada persatuan daripada masyarakat ini ketika seandainya salah satunya ditindas yang macam tadi. Nah, seandainya ini bicara tentang apa, saudara-saudara kita di Rempang ini kan akhirnya yang berjuang, yang bersatu itu hanya masyarakat di situ. Iya. Tapi masyarakat di daerah lain tidak bersatu. Tidak bersatu. Kalau konteks, karena konteksnya masyarakat adat setempat. Iya, iya, iya. Kalau kita pakai konsep masyarakat pribumi, ya masyarakat pribumi dari Sabang sampai Merauke harus bersatu. Ya harus bersatu harusnya. Bersatu. Lepaslah warna kita. Mm. Oh, dari suku apa, dari manapun sukunya, ya musuh kita tuh sama. Itu sistem dan struktur yang menindas ini. Iya, iya, iya. Ditambah lagi kita perhatikan dengan konsep tanah milik negara. Ya, Tanah konsep dikuasai milik oleh negara. Nah, ini kan juga kalau saya perhatikan dia bisa jadi bias. Bias untuk apa? Bisa memuluskan kepentingan orang-orang tertentu dalam tanda kutip ya. Iya, iya. Iya. Apalagi ini kan Bang, ini kan yang tadi Bang bilang kan ada oligarki. Nah, oligarki ini kan sekarang semua itu tuan daripada kita, yang artinya terutama ada di ini, mohon maaf, tapi di partai-partai gitu. Artinya partai ya, bukan hanya di Indonesia, sebenarnya ada juga di dunia lain, di negara-negara lain, tapi ini khususnya Indonesia. Ini kan para oligarki ini mereka kemudian menjadi ya, para pimpinan-pimpinan partai, lalu kemudian ketika mau mengambil lahan masyarakat, nah, ini juga masyarakat tidak bisa berkutik karena masyarakat adalah bagian daripada partai itu. Selain itu ada relasi kuasanya Ya, antara memang kompleks. dan apalagi begini Bang, ini saya punya ini saja apa, saya punya insting lah, boleh bilang insting atau analisis kan sekarang ini kita sebenarnya membutuhkan mungkin apa, pendapatan negara yang lebih besar, karena ke depan ini kan di negara kita itu kan ada mau bangun itu ibu kota negara baru. Nah, ini perlu dana yang besar. Lalu kemudian sekarang juga ada pemekaran. Ini juga butuh dana yang besar. Jadi memang dalam hal ini ya masyarakat adat harus juga diberi pemahaman, atau pribumi ini harus diberi pemahaman, tapi harus ada dialog antara pribumi dan pihak negara. Artinya Karena ini kan kita perhatikan proyek negara ini kan biasa dikatakan ini kan proyek strategis nasional. Terkait Pulau Rempang itu kan ya. alasannya kan itu kan untuk pemulihan ekonomi nasional. Akhirnya muncullah program strategis nasional. Ya, buat apa kita dalilnya
pembangunan Hmm. tetapi menggeserkan rakyat. Ya, ya. Itu juga konsep yang keliru sebenarnya. Hmm. Kita terjebak dengan paradigma-paradigma yang ditanamkan oleh negara-negara luar hingga merasuk ke dalam negara kita gitu. Sehingga mengidamkan pembangunan yang sama. Apalagi kan labelnya kita ini kan label negara dunia ketiga ya, Iya, negara berkembang. dan negara berkembang itu identiknya dengan apa? Kaya akan sumber daya alam. Dan ada begini bang, pernah saya dengar dari ada beberapa teman-teman yang menceritakan soal kutukan sumber daya alam, bahwa memang daerah yang kaya itu pasti akan dibikin begitu. Iya, Artinya mungkin salah satunya seperti di Rempang, daerah mana saja yang kaya pasti akan menjadi target, pasti ada konflik di situ. pasti ada konflik. Jadi ini kadang saya dengar teman-teman bilang bahwa ini kutukan sumber daya alam, tapi jangan sampai itu juga hegemoni ya. Karena proyek yang berkaitan dengan apa mengeksploitasi masyarakat ya. Kalau di Rempang itu kan kalau kita perhatikan itu kan cenderung kapitalistik Ya, ya. dan itu kan membuka lahan sebesar-besarnya kan. Hmm. Itu kan berbahaya untuk masyarakat. Berpikirlah untuk anak cucu ke depan, itu yang paling penting. Kalau dalam apa cara berpikir masyarakat setempat kan pasti cara berpikir kan seperti itu. Dan akhirnya kan ini bang, kasihan. Saya pernah refleksi bahwa sebenarnya ketika hutan semakin habis, tanah semakin banyak yang dirampas, akhirnya menimbulkan ketergantungan. Menimbulkan ketergantungan, masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dengan atau dari pihak oligarki, itu tidak bisa. Karena memang ruang-ruang untuk bekerja, untuk terus menjalani hidup hanya ada di situ. Ya kalau tidak di pemerintah, ya di oligarki. Masyarakat itu tidak akan dibentuk dengan cara berpikir untuk berdaya. Ya, ya, ya. Jadi teori ketergantungan itu dibangun di situ. Mm. Nah, seperti yang pernah disampaikan ya, yang sempat viral itu. Mm. Lu punya uang? Ya Lu ada punya kuasa. pemuda satu pernah sampaikan Iya, iya. itu. Lu punya uang, lu punya kuasa. Itu kan mindset oligarki. Mereka menggunakan uang sebagai kapasitas untuk memuluskan, untuk kepentingannya, gitu. Dan itu apa? Bisa kita lawan sebenarnya mindset kayak gitu. Iya, iya, iya. Lu punya uang, gue punya tanah. Lu punya uang, kalau gue nggak mau jual tanah gimana? Lu punya uang tidak akan berkembang. Iya kan? Karena kan uang berkembang ketika ada tanah. Ada tanah. Gue nggak punya uang, tapi gue punya tanah. Ya, Lu punya uang, tapi gue nggak jual tanah. Gue butuh makan, ya, gue bisa tanam. ya. Nah ini konsep kemandirian ini sudah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat gitu. Ya, ya. Dan ini memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Bang itu, bahwa ini semuanya di latar belakang yang paling penting atau alat untuk mengarahkan masyarakat berpikir bahwa tidak harus tanam. Sekarang kan paradigma masyarakat kita ini kan ya kebanyakan itu ya, mohon maaf tapi harus jadi PNS. Kalau tidak jadi PNS ya mungkin kerja di perusahaan-perusahaan. Intinya harus berdasi. Ditambah lagi negara Harus. memelihara. Iya, iya. Pernah baca tuh di undang-undang. Iya, iya, iya. Negara memelihara apa? Fakir Fakir miskin, miskin dan kaum terlantar. kaum terlantar. Dipelihara aja. Iya, iya. Atau menurut gimana? Ya justru dipelihara itu kan lebih baik. Artinya lebih baik untuk kaum-kaum tertentu. Gitu. Ya kita dimiskinkan terus biar dipelihara terus. Dipelihara Yang terus. nggak mandiri gitu aja. Simpel sih.
akhirnya kan kita bergantung, apalagi dengan hilangnya lahan tadi. Ini ketergantungan justru semakin besar. Terkait persoalan masyarakat Hmm. Rempang, ya, yang harus ditinggalkan kepada masyarakat jika pemerintah dalam hal ini negara Hmm. punya kekuatan. Seharusnya yang harus ditinggalkan kepada masyarakat itu kan 3 kuasa, yaitu kuasa akan milik, Milik atas tanah. ya, Oke. kuasa akan kelola yang kedua, Hmm. dan yang ketiga kuasa akan manfaat. Milik, kelola, manfaat. Itu aja sih. Untuk selanjutnya nanti baru kita bahas lagi terkait persoalan-persoalan yang Menyangkut sama hal seperti di Rempang. Bang, terima kasih artinya sudah berbagi. Lain kali kita ketemu lagi untuk diskusi. Siap. Terima kasih.